Fandi Christian ini diduga berselingkuh dengan Andi Anissa. Nah, kan lihat dari kartu Page of Pentacles, kartu yang pertama. Tidak ada hal yang bisa dijelaskan dengan 1, 2, dan 3. Semuanya ini tentang perasaan. Nah, menjadi terus kemudian polemik. Semua orang langsung membicarakan dan ingin memberikan pendapat. Itu adalah karena banyaknya pengorbanan. Apakah sudah hilang cinta? Apakah masih sayang? Saya pikir halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Banyak DM masuk ke saya untuk meramalkan tentang seorang artis sinetron yang bernama Fandi Christian. Saya nggak hafal namanya, tapi setelah saya lihat wajahnya, saya ingat, oh yang ini orangnya. Nah, dia rupanya memiliki seorang istri bernama Dahlia Poland dan tinggal di Bali dengan 3 orang anaknya. Diisukan atau diduga di sini berselingkuh dengan lawan mainnya di sinetron yang sedang naik daun, Jangan Bercerai Bunda kalau tidak salah, tayang di RCTI dan sedang ramai juga. Ini mungkin menggantinya Ikatan Cinta ya. Ngomong Ikatan Cinta kok kasusnya hampir sama ya. Dan kita akan coba untuk lihat permintaan dari beberapa orang DM saya, apakah betul itu terjadi, settingan atau bukan, dan kita akan lihat seperti apa nanti kasusnya ini akan berakhir. Kita akan coba lihat menggunakan kartu yang ada di tangan saya. Fandi Christian ini diduga berselingkuh dengan Andi Anissa. Kalau dilihat dari namanya, Fandi Christian itu pasti Katolik ya, Kristen ya. Dan Anissa itu kan bahasa Arabnya wanita atau perempuan, jadi dipastikan ini pasti Muslim. Kalau seperti itu, apakah mungkin mereka akan menikah? Nah, saya berpikir seperti itu, tapi ternyata Dahlia Poland tadinya juga seorang Muslim yang terus kemudian berpindah agama karena pernikahan mereka berdua. Nah, lihat dari kartu Page of Pentacles, kartu yang pertama. Kartu yang menjawab bahwa semua itu butuh bukti. Semua butuh sesuatu yang secara fisik ini membuktikan bahwa hal yang dituduhkan itu ada. Jadi kembali bahwa perselingkuhan ini baru dugaan, belum dibuktikan. Dan ini hanyalah muncul dari foto atau screenshot obrolan 2 orang yang diduga juga. Jadi dalam dugaan adalah Fandi Christian dan Anissa ini tadi. Kenapa? Karena manggilnya Ca, yang satunya lagi ini nggak disebut nama ya. Tapi banyak hal yang terus kemudian dikaitkan karena di situ terdapat juga tulisan bahwa my weekdays. Karena mereka ini ketemunya kan pas kerja. Jadi kalian semua yang mungkin ngantor terus kemudian ternyata memiliki hubungan dengan teman-teman sekantor kalian, apakah my weekdays juga? Nanti saya akan tanya ke editor saya, ada namanya Fajar dan Leo. Apakah my weekdays juga? Dan ini semua saya pikir sih tetap harus dibuktikan secara hukum ya. Karena kalau tidak, ini masuk kepada ranah pencemaran nama baik. Juga termasuk dalam membuat konten ini, saya selalu katakan ini merupakan dugaan. Kita tidak boleh menuduh seseorang. Dan saya akan berusaha untuk berimbang memberitakan hal ini tadi. Tapi dari kartu, The Eight of Cups, kartu tentang pencarian. Seseorang yang sedang mencari rasa yang belum dia temukan. Bukan, ini bukan tentang mereka berdua. Tapi tentang bagaimana, kenyataan apakah ini settingan atau bukan. Nah, kita bilang bahwa pencarian yang dilakukan terutama oleh wartawan yang untuk kasus-kasus seperti ini, itu wartawan kan mencari tahu nih. Saya menduga bahwa ini bukan settingan karena wartawan itu tidak boleh meliput ke lokasi syuting. Ini saya dapatkan bocoran dari teman-teman wartawan, ini A1. Bahkan wartawan RCTI pun itu tidak bisa meliput. Jadi logikanya adalah kalau ini memang settingan untuk menaikkan sinetronnya, maka ini pasti akan dibantu oleh wartawan dari TV di mana sinetron tersebut ditayangkan. Mengerti ya? Jadi ini pasti bukan settingan. Tapi kira-kira betul atau tidak? Nah, ini yang harus kita tunggu pembuktiannya. Karena dari pihak Fandi dan Anissa, ini dua-duanya bungkam. Hanya dari pihak si istri Dahlia Poland dari Bali sana yang berusaha untuk men-tag dan berusaha untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa perselingkuhan itu sepertinya memang ada. Dan netizen pun langsung bereaksi, terutama hal-hal yang bersifat pelaporan dan perselingkuhan seperti ini. Semua orang langsung ingin berkomentar, termasuk diantaranya adalah, kok mau ya si Anissa ini, kan Fandi ini sudah punya 3 anak. Nah, atau hal yang lain yang kalau menurut saya berusaha untuk dilogikakan. Dari kartu The Seven of Cups, tidak ada logika untuk perasaan. Tidak ada hal yang bisa dijelaskan dengan 1, 2, dan 3. Semuanya ini tentang perasaan. Dan kalaupun ini harus terjadi, nanti kita akan lihat mengapa itu terjadi. Tapi yang saya lihat tidak akan bisa dilogikakan. Jadi kalau ditanya kenapa kok mau, ya sulit.
Tapi kalau mau dilogikakan ya sebenarnya bisa saja, oh mungkin mau karena sudah jelas kejantanannya, karena anaknya kan sudah 3. Bisa saja seperti itu, jika memang dugaannya betul. Atau hal-hal yang lainnya, misalkan mendekati seseorang yang sudah memiliki pasangan itu lebih mudah karena saingannya cuma 1. Nah, hal seperti itu kan sebenarnya kalian juga tahu. Tapi kembali, jangan menuduh, jangan mengatain yang bukan-bukan kalau ternyata memang belum terbukti. Lalu ada yang mengatakan bahwa, oh ini karena LDR, jadi ada kesempatan untuk melakukan itu. Saya pikir sih tidak. Banyak orang-orang yang nggak LDR pun juga bisa dan mau melakukan itu tadi. Ada juga yang LDR pun yang nggak mau melakukan hal itu tadi. Jadi kembali lagi di sini, itu hanyalah sebuah faktor dan bukan penentu. Dan jika ini memang terjadi, sebenarnya ada hal yang lain yang bisa memungkinkan. Misalkan salah satunya adalah mereka berdua melakonkan satu peran yang memang seperti itu. Dan mereka harus berkomunikasi dengan bahasa-bahasa cinta yang memang di skenarionya seperti itu. Jadi kalau cinlok itu sebenarnya sesuatu yang sangat wajar. Nah, tidak wajar kalau ternyata salah satunya memiliki pasangan yang sah. Tapi bahwa teori LDR itu tidak menjadi sebuah penyebab hal tersebut akan terjadi. Coba, siapa yang LDR tulis di sini. Yang pernah kejadian sama yang juga enggak. Dan cinlok itu di antara pemain, kalau saya pikir ya memang satu hal yang menjadi resiko yang selalu ditakuti orang-orang seperti Putri Anne di sini. Nah, mereka akan takut nih kalau ternyata laki-lakinya ini nanti akan ditaksir oleh yang perempuan. Dan seorang perempuan kalau mendapatkan perhatian dalam waktu yang lama, itu kan kayak batu ditetesin air, lama-lama juga akan bolong. Nah, saya katakan ini satu hal yang sebenarnya nggak bisa dilogikakan saat si itu kan wajahnya begini, si ini wajahnya begitu, si itu kan tua, si ini kan muda. Kalau itu sudah terjadi, perasaan ini akan sulit untuk bisa dihilangkan. Dan cinlok ini adalah satu hal yang ya wajar. Kalau orang Jerman mengatakan tresno jalaran soko kulino. Nah, menjadi terus kemudian polemik. Semua orang langsung membicarakan dan ingin memberikan pendapat. Itu adalah karena banyaknya pengorbanan yang sudah diberikan oleh Dahlia Poland. Dahlia Poland ini diketahui satu, berpindah agama pertama kali ya. Nikahnya itu berpindah agama karena agamanya berbeda. Akhirnya meninggalkan Islam, masuk ke Katolik untuk menikah dengan Fendi Christian. Setelah itu dia ini menikah di usia yang sangat muda, 18 tahun. Dimana kalau orang-orang lain di usia 18 tahun itu mungkin masih war ticket Coldplay, Blackpink, atau mungkin masih suka jalan-jalan di mall bersama teman-temannya. Nah, ini dua hal yang juga disertai hal ketiga. Dahlia Poland rela untuk pergi dari karirnya sebagai seorang pemain sinetron juga. Padahal saat itu konon kabarnya dia sedang bersinar-bersinarnya. Nah, ini satu hal lagi yang membuat orang-orang semakin gemes kalau memang terjadi. Kasihan banget. Lagi pula akhirnya dia memiliki 3 anak, dilahirkan. Wanita melahirkan anak sampai 3 kali, ini sesuatu yang sangat luar biasa loh. Dan perjuangannya pasti luar biasa, apalagi pengorbanannya. Ditambah lagi setelah anaknya lahir, dia mengurus sendiri anaknya jauh tempat tinggalnya dari orang-orang yang dulunya itu menyertai dia. Dengan pengorbanan sebanyak itu, kalau kalian, para wanita, menjadi seperti itu, apa yang akan kira-kira kalian lakukan kepada suami kalian? Apapun itu, saya berharap semua ini dilakukannya dengan tetap mempertimbangkan ada 3 anak di sini. Kalau memang ternyata ini adalah sebuah khilafan, baru pertama kali terjadi, nggak pernah kejadian sebelumnya, bukan playboy dan nggak suka genit sama perempuan lain, ya kalau ada kemungkinan untuk dimaafkan, ya dimaafkan. Karena anak-anaknya ini pasti akan sangat membutuhkan ayah kandung mereka. Tetapi jika memang ternyata tidak mungkin dimaafkan, ya apa jalan yang akan diambil? Cuman apapun itu sebaiknya dilakukan dalam kondisi yang senyap. Itu pesan dari saya. Apakah sudah hilang cinta? Apakah masih sayang? Saya pikir jika ini terjadi, Fendi Christian itu masih sayang dengan Dahlia Poland, dengan ketiga anaknya. Dan nanti saya akan pesankan lagi terakhir kali, tapi ini adalah satu hal yang saya lihat bahwa masih ada rasa sayang itu. Dan saya rasakan pula si Dahlia Poland ini juga masih menyayangi suaminya. Jadi kalau saya lihat, kalau ternyata memang masih sayang, coba diobrolin. Jangan terpengaruh oleh pendapat dari luar, karena itu saya lihat dan mempengaruhi sekali banyak hal-hal yang terus kemudian menjadi keputusan, seperti mengunggah unggahan screenshot itu tadi, chat mereka, diduga mereka berdua. Dan kalau saya kira ini hanya akan memperkeruh suasana. Meng-up itu hanya akan menjadi sebuah hal yang akan mempermalukan keluarga. Tapi kalau memang tidak mungkin untuk dibicarakan, ya hal tersebut mungkin bisa dilakukan. Tapi meng-hire lawyer itu salah satu hal yang terbaik. Coba untuk, kalau saya bilang ini dibicarakan dahulu secara senyap di antara keluarga, dan juga jangan libatkan teman-teman yang memanas-manasi dan malah hanya akan memperkeruh suasana. Karena kadang-kadang teman-teman ini memperkeruh itu tadi, setelah nanti cerai udah nggak ditemenin lagi.
Jadi kadang-kadang seperti itu, mereka ini teman-teman itu punya permasalahan yang sama di luar, tidak bisa mengungkapkan. Saat temennya ketiban seperti ini, dia terus kemudian ikut manas-manasi. Hati-hati sekali dan jangan sampai terpengaruh. Dan satu lagi yang ingin saya pesankan adalah saat pria melakukan hal tersebut, bukan artinya sang wanita ini tidak melakukan tugasnya atau mungkin ada kekurangan. Ini yang kadang-kadang wanita itu salah mengerti. Apa sih kurangnya? Kan dia sudah cantik. Apa sih yang dicari oleh cowok ini tadi? Kenapa kok harus meninggalkan? Karena pada kenyataannya pria itu tidak ingin meninggalkan si istrinya ini tadi. Dia mungkin kalau diberikan pilihan, ya dia mau dapat dua-duanya. Itu yang saya lihat. Cuman memang kesalahan terbesar wanita adalah selalu berpikir bahwa pria ini berpikir seperti wanita, yang mana itu salah. Maka kembali yang tadi, segera dibicarakan dan segera diskusikan ini mau akan seperti apa jika memang hal tersebut terjadi. Tapi jika tidak, maka ini harus segera diselesaikan. Karena kasihan ketika anak mereka melihat hal yang saat ini ada, yang akan ada terus di sosial media. Dan kebayang kalau nanti mereka besar harus melihat rekam jejak jadi politik. Apa yang terjadi di kedua orang tuanya, dan ini pasti sesuatu yang mereka tidak inginkan. Terima kasih untuk kalian yang menyaksikan tayangan ini. Untuk kalian yang membacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah. Dan terima kasih, sampai jumpa. Salam untuk keluarga.